Selamat pagi pemirsa. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa bersama di dalam program Mutiara Iman Kompas TV. Sungguh satu anugerah Tuhan yang besar ketika di hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan, tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyadari betapa keberdosaan kami ya Tuhan, kelemahan, kesalahan dan kekurangan kami di dalam Kristus, di dalam anugerah-Nya semata-mata, di dalam pengorbanannya yang telah menghapus semua kesalahan itu. Kami bersyukur ketika kami boleh datang kepadamu. Bapa, tuntunlah perenungan firman-Mu di saat ini, memberkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Tuhan kiranya memakai menjadi alat di tangan-Mu, memberkati semua jemaat Tuhan, umat Tuhan, bahkan tamu-tamu Tuhan yang mendengarkan perenungan firman di program kami bersama di hari ini. Kiranya Tuhan menuntun kami semua, memberkati setiap kru yang ada. Tuhan limpahkan anugerah, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari pemirsa kita membuka bagian firman Tuhan di dalam Roma pasal yang kelima, ayat 1 dan ayat yang kedua. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan di hari ini. Tidak ada dasar untuk berharap, tetapi di dalam iman kekristenan kita memiliki satu dasar yang sangat kokoh, satu fondasi yang sangat kuat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan firman Tuhan di dalam program Mutiara Iman di kali ini dengan judul Keindahan Menjadi Seorang Kristen. Di dalamnya juga kita akan membahas bagaimana perjalanan dan perjuangan iman. Iman Kristen bukanlah sesuatu yang dianggap hanya untuk orang yang bodoh atau orang yang tanpa pengertian dengan mutlak menerima iman tersebut. Tidak. Iman Kristen adalah iman yang menghadap kepada hadirat Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, tadi kita melihat bagian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera Allah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah di dalam perenungan inti menjadi seorang Kristen, keindahan menjadi seorang Kristen, kita melihat satu bagian Alkitab, Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau kita melihat sebuah upah, setiap orang yang melakukan satu pekerjaan, dia layak mendapatkan upah. Upah dari hasil keringat.
Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam dunia kerja, kita melihat begitu banyak orang berjuang dengan jerih lelah mereka untuk mendapatkan upah. Dan itu wajar. Nah, bagaimana dengan dosa? Ketika seorang manusia jatuh di dalam dosa, mari kita melihat kembali juga bagian Alkitab yang menuliskan di dalam Roma 3 ayat 23. Silakan Bapak Ibu untuk membukanya dan membacanya. Nah, ketika Bapak Ibu melihat ada tertulis, semua orang telah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti siapapun kita, termasuk saya, kita adalah orang yang berdosa. Karena kita sudah jatuh dan kita sudah melawan Tuhan. Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan manusia bukan seperti robot. Allah memberikan satu ruang di mana kita dengan sengaja, bahkan tidak sengaja, melawan kehendaknya. Ketika kita melihat satu peristiwa penciptaan di mana malaikat yang dicipta begitu indah, tetapi ada malaikat yang tidak mau menyembah kepada Allah Anak, yaitu Yesus Kristus. Mengapa ada malaikat yang memberontak? Dan di sanalah Allah menamai dia setan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, yang dia kerjakan ada yang dia dapatkan. Nah, di dalam Roma 6 ayat 23 yang sudah kita baca bersama-sama, sebab upah dosa adalah maut. Apa arti maut? Maut bukanlah sesuatu yang sederhana, saudara. Maut berarti kebinasaan, satu keterpisahan dengan pencipta. Mari kita kembali menengok di dalam satu rencana Allah. Menurut saudara, apa rencana Allah di dalam hidupmu? Bukankah banyak orang yang melihat rencana Allah sebatas hanya kepada kesuksesan dunia? Ketika dia melihat bahwa dunia ini menawarkan begitu banyak hal, dia berpikir bahwa rencana Allah adalah kesuksesan duniawi. Sehingga tidak heran ketika kita melihat pemimpin-pemimpin agama yang begitu memiliki motivasi yang rusak, menggiring orang kepada satu pemahaman yang di luar Alkitab. Memang ketika kita belajar satu kebenaran, iblis tidak senang, dan dia akan mengupayakan segala sesuatu untuk menipu umat Tuhan. Betapa banyak umat Tuhan yang ditipu oleh pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin rohani yang berkedok sebagai pemimpin rohani, tetapi sebenarnya memiliki motivasi yang tidak suci. Kita kembali kepada inti iman Kristen. Ada satu hal yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Tak ada kemuliaan tanpa salib. Menjadi seorang Kristen adalah anugerah Allah yang begitu besar. Ketika seorang ditebus oleh Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, satu ayat yang sederhana, yang selalu kita hafalkan, kita lafalkan, di sana begitu menunjukkan betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini. Bagaimana kita melihat keindahan iman Kristen? Kita akan melanjutkan setelah jeda berikut ini. Penciptaan ulang di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga
kita menjadi seorang ciptaan baru, the new creation. Itulah inti iman Kristen. Letak keindahan iman Kristen bukanlah satu iman yang memberikan kita sesuatu yang omong kosong, atau tanpa ada dasar apa-apa untuk berharap. Atau di awal tadi kita membahas, iman Kristen hanya untuk orang-orang yang polos, yang lugu, yang bodoh. Tidak ada ruang bagi orang-orang yang berpikir untuk mempertanyakan iman Kristen. Nah, Bapak Ibu, Allah adalah Allah yang mulia. Di dalam kemuliaannya, Dia rela untuk melihat cacing-cacing tanah seperti kita. Bayangkan di dalam kemuliaan Allah yang begitu besar, Dia pemilik sorga dan pemilik bumi. Segala isinya Dia yang ciptakan, tetapi Dia mau melihat engkau dan saya. Mari kita lihat bertahap, satu demi satu, the beauty of being a Christian. Menjadi seorang Kristen itu adalah anugerah. Kalau kita melihat satu pelajaran tentang bagaimana Allah memilih orang-orang yang sudah diselamatkannya jauh sebelum dunia diciptakan. Inilah dasar iman Kristen. Satu fondasi yang kokoh. Ketika engkau ditolak dalam keluarga, mungkin dalam komunitas kerohanian, atau bahkan di dalam gereja. Tetapi ingatlah bahwa dasar iman Kristen adalah Allah telah memilih engkau dan saya jauh sebelum dunia dijadikan. Di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan keselamatan. Jelas Alkitab di dalam setiap detail penulisan, di dalam setiap perenungan, khususnya kitab Mazmur. Saya begitu senang ketika setiap pagi atau setiap malam atau di dalam satu hari itu merenungkan kitab Mazmur. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, salah satu penulis kitab Mazmur adalah Daud. Kalau kita melihat kehidupan seorang Daud, bukan tanpa kesalahan, bukan tanpa kegagalan dia berjalan dalam imannya. Tetapi di sanalah kita melihat dia begitu mengerti tentang kristologi. Dia melihat keindahan Kristus, Raja di atas segala raja. Memang pada waktu Kristus datang ke dunia ini, Dia berinkarnasi. Kalau kita melihat arti inkarnasi, itu beda dengan reinkarnasi. Reinkarnasi dipakai untuk agama Buddha dan Hindu. Tetapi inkarnasi Allah itu adalah roh, dan Dia menjelma di dalam daging. Dia menjelma menjadi manusia. Dialah manusia Kristus Yesus. Keilahian Kristus jelas di dalam Alkitab. Ketika kita melihat ajaran Rasul Paulus, ketika kita melihat begitu banyak kitab dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di sana menggambarkan dari awal menubuatkan tentang kedatangan seorang Mesias, kedatangan seorang yang diurapi. Nah, kita belajar juga bahwa dalam keilahian Kristus, Dia juga adalah 100% manusia. Dia punya darah dan daging seperti kita. Tetapi berbeda dengan kita, Dia tidak berdosa. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang ketika dia mau mengorbankan nyawanya dan Allah memperkenan dia atau menerima dia. Sampai Yesus Kristus datang. Dialah Juru Selamat, Tuhan satu-satunya. Dan ketika setiap orang yang ditebusnya, ketika setiap orang yang dipilih menjadi miliknya, itu akan berlaku selama-lamanya sampai kita bertemu dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dalam program Mutiara Iman. Bukan sekedar program,
tetapi program yang menjadi kontainer di mana berkat Tuhan dialirkan kepada kita. Khususnya hari di mana kita mendengar bahwa Yesus mati bagimu. Yesus mati bagimu, yang Dia cucurkan adalah darah untuk menghapus dosa engkau dan dosa saya. Ketika kita melihat begitu panjang perjalanan iman, sebelum kita menjadi orang Kristen, kita hidup di luar Tuhan, atau kita mengikuti satu tradisi orang tua kita. Kamu Kristen? Iya. Mengapa kamu Kristen? Oh, papa mama saya Kristen. Jadi dia mengikuti orang tuanya, iman orang tuanya. Nah, di dalam anugerah Tuhan Bapak Ibu, kita melihat bahwa ada orang-orang yang pun dilahirkan di luar keluarga Kristen. Dalam perjalanan mereka boleh menjadi orang Kristen. Bahkan ada seorang rekan yang dia sampaikan, Tuhan itu baik di dalam hidupnya. Dan kita belajar setia kepada Tuhan sampai kita bertemu dengan Tuhan. Nah, saya pikir ini adalah tahapan kita melihat menjadi seorang Kristen itu begitu indah. Mengapa kita kecewa? Ada satu lagu, di dalam lagu itu punya sajak ya, punya syair. Mengapa engkau keluh kesah? Mengapa engkau kecewa? Di dalam perjalanan tidak mungkin ya, kita tidak menemui satu rintangan, satu benturan, kesulitan demi kesulitan. Itu bukan berarti ketika kita melihat, oh iman Kristen itu indah, berarti tanpa kesulitan. Justru lebih banyak kesulitan. Tetapi di manakah letak keindahan? Keindahan iman ketika kita boleh mengatasi kesulitan demi kesulitan di dalam hidup kita. Karena menjadi seorang Kristen adalah anugerah Tuhan. Kalau Tuhan memberi anugerah, berarti Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Disinilah kita melihat peran Allah di dalam pribadi yang ketiga, yaitu Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus menjadi penghibur, penopang, penolong kita. Di dalam ziarah iman kita, sudah sebentar lagi kita tiba. Tetapi mengapa perjalanan itu serasa begitu panjang? Ini kok tidak sampai-sampai ya. Kalau kita misalnya berpergian ya, bersama dengan keluarga ya, atau sendiri, kita sebelum tiba, kita ini kok tidak sampai-sampai ya, kita menanti. Ada satu kerinduan kita untuk tiba. Makanya orang-orang atau khususnya anak-anak kecil ya, kalau mau bilang, ayo kita pulang, ye pulang ya. Semua itu rindu pulang. Tapi pulang kemana? Ketika kita pulang ke rumah, kita mendapati keadaan keluarga yang tidak baik-baik saja. Ketika kita mau pulang, kita pulang ke kantor, tetapi ada rekan kantor yang berselisih paham dengan kita. Seolah kata pulang itu menjadi kabur. Nah, Bapak Ibu, pulang berarti kita tiba. Dunia bukan rumah kita, tetapi bersama-sama dengan Allah yang menciptakan kita, Dialah rumah kita. Tanpa kehadiran Kristus di sorga, sorga akan menjadi hampa. Kita akan melanjutkan perenungan ini setelah kita menyimak jeda yang satu ini. Kita kembali pemirsa, terima kasih untuk yang masih setia bersama-sama merenungkan mutiara iman kita, yaitu firman Tuhan di hari ini. Rencana Tuhan yang melampaui sejarah ada di dalam Yesus Kristus. Ketika kita melihat kasih Tuhan yang begitu besar, yang mau berkorban bagi kita, sesungguhnya saudara, tidak ada satu keindahan yang lebih indah
selain melihat pada salib Kristus. Dia yang menderita demi kita. Dia sudah berkorban demi kita. Barangkali sampai satu masa di mana kita benar-benar pulang ke rumah kita, barulah kita menyadari betapa sungguh-sungguh besar pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Saya teringat ya perjalanan iman saya pribadi. Di tahun tertentu saya melihat satu flashback ya, satu rekam jejak atau track record. Biasa track record itu dipakai untuk melihat satu pengalaman prestasi, satu perjuangan yang membuahkan hasil, dan itu ada hasil yang baik. Tetapi bagaimana dengan track record ketika kita jatuh? Saya pribadi begitu melihat ke belakang ya, tetapi tidak tinggal di masa yang lalu. Itu semua karena anugerah Tuhan. Ketika saya berdiri di tempat ini, di studio Kompas TV, bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan saudara-saudari seiman, bahkan juga yang masih bergumul dengan imannya, ingatlah bahwa setiap orang memiliki masa lalu. Dan selalu dikatakan banyak orang juga punya masa lalu yang buruk. Tetapi Bapak Ibu, Allah itu adalah adil. Walaupun Dia telah mengampuni dosa kita, tetapi ada track record, rekam jejak kita di mana kita jatuh di dalam dosa. Tetapi ini pun adalah keindahan iman Kristen sampai kita bertemu dengan Kristus di sorga. Ketika kita melihat bahwa juru selamat kita telah menanggung semua dosa. Hutang yang tidak bisa kita bayar dengan perbuatan baik, dengan track record yang baik, dengan jabatan kita, apalagi dengan uang kita. Dialah yang sudah membayarnya di kayu salib. Oleh karena itu, ingatlah Yesus menderita bagimu. Yesus mati bagimu. Peganglah imanmu sampai engkau bertemu dengan Tuhan. Ini adalah iman yang benar. Seseorang ketika melihat satu keindahan iman Kristen, begitu banyak anugerah Tuhan di dalam Alkitab yang terus-menerus perlu kita pelajari. Walaupun terkadang ketika kita baca, kita belum mengerti. Karena membaca satu hal, mengerti adalah hal yang lain. Namun kita tidak sendiri. Ini namanya perjuangan atau the step of faith, langkah iman. Nah, langkah iman apa yang engkau mau ambil? Khususnya bagi anak-anak muda. Mari kembali kepada Tuhan. Kita tidak melihat bahwa anak-anak muda itu adalah satu generasi yang tanpa harapan. Walaupun memang ada perjuangan, ada pergulatan khususnya bagi anak-anak muda. Tapi engkau ingat, in grace alone, hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, hanya oleh karena anugerahnya semata-mata. Apa yang kita dapat bayar terhadap satu anugerah? Tidak ada, kecuali kalaupun memang harus ada harga yang kita bayar, berarti kita tidak menolak anugerah tersebut. Orang yang paling kasihan di dalam hidupnya bukanlah orang yang kurang uang, kurang pendidikan, kurang jabatan. Tetapi orang yang paling kasihan di dunia adalah orang yang menolak anugerah Tuhan. Ketika anugerah Tuhan tiba kepada kita, marilah kita meminta kekuatan daripadanya, supaya kita boleh menerima anugerah yang Ia mau berikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, ingat bahwa perjalanan iman itu akan membuat kita juga menemui begitu banyak kesulitan, tantangan, juga rintangan. Tetapi mari kita memikul salib kita. Tanpa salib tidak ada kemuliaan. Begitu banyak orang-orang mengajarkan ajaran-ajaran yang
terlihat seperti Kristen, tetapi sebenarnya racun yang begitu mematikan. Kita perlu hati-hati di dalam dunia yang sudah lebih banyak kemudahan. Justru dengan kemudahan itu, begitu banyak orang yang tidak sampai garis akhir dalam perjalanan imannya. Ada seorang atlet di satu negara, ketika dia sedang berlari maraton bersama dengan rekan-rekan yang lainnya, dia berbenturan dengan satu rekan di tengah perjalanan dan dia mengalami satu cedera. Ketika diobati beberapa menit saat itu, dia sudah disampaikan untuk berhenti saja. Kamu tidak akan bisa sampai. Tetapi atlet ini dia bangkit. Dia bangkit dan satu hal yang dia ingat bahwa bukan harus duluan sampai, tetapi saya harus sampai di garis akhir. Jangan pernah engkau di dalam perjalanan imanmu, engkau walaupun barangkali berpikir berjalan sendiri, tapi engkau tidak sendiri. Nah, atlet ini walaupun perlombaan itu hampir ditutup dan semua orang sudah bilang, "Hei, menyerah saja, kamu tidak akan sampai." Dia justru berjuang sampai kepada garis akhir. To start well is good, and to finish well is great. Ketika kita memulai satu perjalanan iman, ingat kapan engkau menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Iman yang begitu indah itu, iman ketika engkau memandang kepada wajah Tuhan yang menderita bagimu. Wajah Tuhan yang begitu memelihara engkau. Sampai pada satu masa jatuh bangun, engkau merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan engkau. Atau barangkali engkau sudah melupakan Tuhan. Ingatlah kawan, mari bangkit. Bangkit dan menyelesaikan pertandingan, perjalanan iman kita. Sampai pada garis akhir. Ada orang yang sudah berjuang setengah mati di dalam imannya, sampai akhir dia tidak pernah kecewa, karena Allah memelihara imannya. Kita sungguh-sungguh bersyukur melihat bahwa iman Kristen itu adalah anugerah Allah yang besar, dan kita bersyukur ketika kita boleh mendapatkannya. Apa yang baik dalam hidup kita itu adalah kasih karunia Tuhan. Orang yang di luar Tuhan beda, dia berpikir sesuatu yang baik dalam hidupnya, semua adalah karena jasanya dia. Kalau yang buruk itu berarti Tuhan tidak mengasihi dia. Justru iman Kristen meletakkan satu dasar pengharapan kepada Allah Tritunggal yang mengasihi kita, bahwa dalam keadaan baik maupun buruk, kehidupan orang Kristen justru mengalami ujian, bahkan ketika dia sedang terpuruk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita sudah tiba di penghujung perenungan ini, tetapi kita akan terus berjalan dalam pertandingan iman. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa dan bersyukur. Ya Allah Tritunggal yang mengasihi kami sungguh bersyukur buat berkat-Mu di hari ini, berkat firman-Mu yang boleh kami terima dari tangan-Mu yang rela memberikannya. Pimpinlah perjalanan iman umat-Mu ya Tuhan, kiranya kami boleh tiba di garis akhir dengan pertolongan Tuhan yang sudah menuntun kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk semua telinga yang boleh mendengarkan. Kiranya Engkau menolong hati orang-orang untuk boleh dibukakan. Mereka boleh menerima iman di dalam Kristus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami juga mendoakan saudara-saudari kami yang dalam keadaan terpuruk. Kiranya Tuhan menolong mereka. Tuhan yang memberikan mereka kekuatan untuk boleh bangkit, melanjutkan perjalanan iman,
untuk melihat keindahan Kristus, karena iman tanpa Kristus adalah iman yang mati, iman yang kosong. Iman kepada Kristus adalah iman yang sejati, di mana kami semua boleh mendapatkan anugerah untuk menyelesaikan perjalanan iman ini suatu hari sampai kami bertemu dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.